Logo kita kan untuk Jabar kan adalah kompak kuat hebat kompuhe, salamnya itu kan ya kompak kuat hebatnya. Kalau kita mau kompak kuat hebat ya harus bersama nih, nggak bisa sendiri-sendiri. Salam Arebi dari kita oleh kita untuk semua. Ini hari ini gue habis divaksin barengan dengan Ketua Arebi DPC Bekasi dengan Pak Yohan. Bro, apa kabar bro? Luar biasa Pak Sampo. Kisit. Mantap. Ngomong-ngomong lu di Arebi udah berapa lama ya? Ya udah 2 periode lah. 2 periode ya? Hampir 8 tahunan. Hampir 8 tahun di Arebi DPC Bekasi ya? DPC Jakarta Timur Bekasi sama Bekasi. Oh, dulu Jakarta Timur, Bekasi, Ya. sekarang karena Bekasi udah masuk Jawa Barat, Ya. jadi sekarang Arebi masuknya ke yang Bekasi Jawa Barat ya. Yes, betul. Selama 2 periode itu apa yang udah lu dapatkan dari asosiasi Arebi ini terhadap member-member? Ya pasti ya teman-teman ya kita harus tahu juga bahwa sebenarnya asosiasi ini kan adalah jembatan ya antara pemerintah dengan para perusahaan kebijakan, aturan-aturan dan sebagainya. Ya yang kita lakukan sih adalah hari ini sih sebenarnya lebih fokus ke training. Karena buat saya gini, dalam kondisi saat ini ya apalagi di daerah kami timur Jakarta atau Jakarta Timur ini adalah area yang lagi masif dengan infrastruktur dan juga kita tahu ya developer lagi pengembangan cukup banyak, tapi kita harus tahu kalau kita mau jualan ya SDM-nya harus bagus dong. Nah ini SDM yang profesional, yang dapat dipercaya, yang punya integriti, itu ya harus menjadi tanggung jawab kita sebagai asosiasi. Kalau kita mungkin yang franchise itu kan kita ada training, tapi mereka yang nggak masuk franchise mereka kan nggak punya training. Nah kalau kita nggak equip mereka, ya mereka akan menjadi orang-orang yang nggak jelas gitu kan secara kinerjanya atau mainnya di lapangan, dan akhirnya untuk bicara profesional jauh. Nah ketika SDM-nya nggak siap, ya kita akan terbengkalai dan orang akan berpikir untuk transaksi di daerah timur. Mari ngeri-ngeri sedap katanya, karena ya banyak mungkin rata independen dan lain sebagainya yang akhirnya mereka nggak dibekali dengan etika dan juga profesional itu sih. Jadi ini PR kita dan yang dilakukan oleh Bekasi saat ini ya training melalui basic training, beginner training ya kan, lalu kita juga training legal, training KPR ya kan, finance, dan juga training tentang etika dan lain sebagainya, attitude dan digital juga yang pastinya yang saat ini kita lagi butuhkan ya kan. Itu sih Pak Margo. Jadi DPC Bekasi itu ada satu program training terhadap para membernya supaya lebih profesional ya. Supaya memang mereka menjadi SDM yang Keren. Makanya gabung di Arebi itu banyak banget benefit manfaatnya. Ini ngomong-ngomong kan udah 2 periode, kan memang setiap jabatan ada 2 periode. Yes. Tapi gua dengar kan kemarin juga ya ada namanya pemilihan ketua untuk DPD masing-masing wilayah ya, DPD Dewan Pimpinan daerah-daerah ya. Nah, kebetulan kemarin kita udah juga Banten udah dilakukan, yang udah kepilih Pak Endi, terus Jawa Timur udah Pak Rudi, terus ada lagi yang kemarin DKI ya, masih Pak Clement. Dan kebetulan dengar-dengar katanya Jabar di Agustus ini ada rencana pemilihan ketua Dewan Pimpinan daerahnya ya? Tanggal 12. Nah, lu ada rencananya nyalonin? Ya, kebetulan dikasih dukung sama teman-teman. Oh, Bekasi, jadi calon kandidat kan ya? Jadi saya maju menjadi mencalonkan diri lah ketua DPD Jabar. Ya itulah. Memang punya satu misi yang memang dimana kita tuh pengen kalau bisa, apalagi ya situasi seperti ini ya Pak Margo, yang situasi yang penuh ketidakpastian ini butuh sesuatu yang pasti, yaitu ya tadi itu profesional, integriti itu sesuatu yang pasti, trustworthy ya, dapat dipercaya. Nah makanya saya melihat Jabar ini adalah area yang cukup besar banget gitu kan, areanya sampai Cirebon, sampai ke Tasikmalaya dan Garut dan lain sebagainya, Bandung, Bekasi itu areanya besar, Cibubur, Bogor. Nah kita berpikir bahwa hari-hari ini dengan situasi seperti ini komunitas is king ya kan. Ya komunitas adalah cara yang terbaik untuk kita bisa berkolaborasi bersama-sama bergerak dengan kondisi seperti ini. Kalau kita sendiri udah pasti terlempar habis, tapi kalau kita bersama-sama kita pasti kuat gitu kan. Logo kita kan
untuk Jabar kan adalah kompak kuat hebat, kompuhe salamnya tuh kan ya, kompak kuat hebatnya. Kalau kita mau kompak kuat hebat ya harus bersama nih, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah inilah sebenarnya sekarang ini kan kita ada 3 DPC kan, Bekasi, Bogor, Bandung Raya. Nah, bagaimana kita mengembangkan lagi DPC-DPC yang baru melalui kolaborasi ya kan, dengan ada DPC bisa Cirebon ataupun Karawang, ya itu kan area-area baru yang belum kita garap. Ini supaya apa? Banyak komunitas yang makin besar dan akhirnya networknya makin kuat, coworkingnya makin kuat. Dan mereka juga di training dengan SDM yang baru, sehingga area Jabar ini akan menjadi ya orang nggak merasa takut ya transaksi di daerah Jabar gitu kan, karena brokernya kebanyakan profesional, jadi mudah, aman, tepat lah. Iya, itu yang dibutuhkan Pak, kurang lebih. Jadi visi misi lu tuh ke depan pengembangan DPC sekarang 3 tambah lagi. Terus tadi lu lanjutin yang DPC edukasi ya, yaitu training pendidikannya untuk sumber daya manusianya lebih profesional ya. Dan lebih ke komunitas, kita pengen menggabungkan 3 DPC bahkan nanti 5 DPC dan lain sebagainya di Jabar itu untuk kita menjadi satu community yang unity gitu kan, sehingga community yang unity ya yang selalu ya saya bilang bahwa kebersamaan harus ada connecting ya kan, ada connect ya kan, kalau enggak terjadi transaksi gitu. Itu tujuannya sih Pak, ke arah sana ya. Kita pengen sih Jabar itu bisa menjadi apa yang cukup bisa orang-orang jadi akhirnya semua pada datang nih gabung ke RMB khususnya di Jabar, jadi nggak jadi nah, gitu. Jadi teman-teman nih yang anggota REBI ini, terutama yang Jawa Barat, jangan lupa nih pergunakan hak suara Anda, karena hak suara Anda akan menentukan masa depan REBI untuk Jawa Barat. Ini kebetulan salah satu teman saya, Yohan dari Century 21, mencalonkan menjadi ketua DPD REBI Jawa Barat. Ya, jadi dia punya visi misi tadi dia bilang, ya, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, profesional, beretika, kolaborasi. Ya, jadi networking is king sekarang. Jadi dia sekarang tidak bisa main sendiri, mainnya harus bersama-sama. Ya, jadi tanggal berapa nih jalan sih? 12 Agustus. Nah, ingat 12 Agustus 2021 yang punya kantor nih ya, masing-masing punya kantor satu suara, yang pergunakan suara Anda untuk memilih ya, untuk memilih menurut Anda yang cocok. Tadi Pak Yohan sudah berikan visi misinya. Saya secara konten ini saya nggak mungkin tidak Pak Yohan, tidak. Saya cuma bilang carilah calon yang punya visi misi ke depan, karena kita pengen industri broker properti ini terutama dinaungi di asosiasi di area ini supaya kita lebih berkembang besar, dan tentunya kita bisa melayani masyarakat kerjasama dengan pemerintah untuk buat siapa? Buat kita juga ya. Betul. Lu ada pesan terakhir kan? Ya, kalau saya Yohan dari Century 21 Group ya, dengan segala perkembangan hati saya mohon dukungannya dan pastikan bahwa saya pun juga nggak bisa jalan sendiri. Saya berharap dengan nantinya terpilihnya saya, justru saya makin pengennya kolaborasi antara semua DPC yang ada di bawah Jabar ini untuk kita bisa saling ngisi, saling menguatkan, karena ya tadi saya bilang, disampaikan Pak Margo bahwa saya harus berkolaborasi dengan semua pihak instansi, baik pemerintah, baik itu bank, baik itu juga portal, baik itu juga notaris dan juga PPAT dan semuanya yang terkait dengan bisnis ini, untuk apa sama-sama bisa bersinergi dengan kedepannya, karena kita tahu bahwa situasi saat ini butuh namanya kebersamaan. Ya itu saja yang dari saya. Semoga REBI DPC Jabar, REBI DPD Jabar ya akan semakin kompak, kuat dan hebat. Kompuhe, kompak, kuat, hebat. Nah. Thank you Pak Yohan. Di waktunya lagi sibuk pas ketemu nih juga ngobrol-ngobrol. Sekali lagi buat teman-teman sesama asosiasi, pergunakan hak pilih Anda untuk wilayah Jawa Barat ya. Jangan lupa juga kalau ada komen, silakan komen di bawah. Kita lebih semangat di subscribe juga ya, like and share. Thank you. Salam sehat, salam properti.